Tribunars tim kuasa hukum siswa berinisial AAP 16 tahun yang menjadi korban penganiayaan di MA Asy-Syafi'iyah, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan belum mendapatkan rekaman CCTV yang menampilkan peristiwa tersebut. Adapun salah satu kuasa hukum korban, Saud Hamonangan, mengatakan pihaknya sudah berupaya untuk meminta rekaman CCTV itu kepada pihak sekolah. Hanya saja pihak MA Asy-Syafi'iyah menyebut bahwa CCTV di area sekolah sedang rusak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jakarta. Anas Furqon Hakim, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, terima kasih Adila. Seorang siswa Madrasah Aliyah Syafi'iyah di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan yang berinisial AAP berusia 16 tahun diduga menjadi korban penganiayaan oleh kakak kelas atau seniornya. Peristiwa itu terjadi pada 8 Oktober 2024 lalu saat jam istirahat. Berdasarkan kesaksian dari kuasa hukum korban Saud Hamonangan, peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi saat jam istirahat. Korban tiba-tiba ditarik keluar ke area sekolah, kemudian langsung dipukuli secara membagita hingga akhirnya korban babak belur dan mengalami sejumlah luka di bagian wajahnya. Bahkan korban AAP sempat tak sadarkan diri hingga akhirnya koma selama kurang lebih 5 hari sebelum akhirnya korban bisa sadarkan diri. Kuasa hukum korban Saud Hamonangan juga menyebut bahwa pihaknya sedang berupaya untuk mencari rekaman CCTV yang menampilkan detik-detik saat korban ditarik keluar oleh sejumlah pelaku. Uh, Kuasa hukum korban atau tim kuasa hukum korban sudah meminta kepada pihak sekolah, dalam hal ini Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah Tebet, Jakarta Selatan. Namun pihak sekolah menyatakan bahwa CCTV yang merekam kejadian itu sedang rusak. Saud pun mempertanyakan apakah CCTV itu benar-benar rusak atau sengaja dirusak. Ia juga meminta pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini. Sementara itu dari Polres Metro Jakarta Selatan juga masih melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan penganiayaan di Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal, mengatakan bahwa tidak ada dugaan bullying dalam kasus dugaan penganiayaan ini. Yang terjadi menurut Kapolres adalah perkelahian 1 lawan 1 antara korban AAP dengan siswa atau kakak kelas yang berinisial NA. Di sisi lain, pihak korban atau keluarga korban meragukan pernyataan itu. Menurutnya, tidak mungkin korban babak belur atau bahkan hingga koma jika hanya perkalian 1 lawan 1. Dari kuasa hukum korban sendiri menyebut bahwa korban diduga dianiaya atau dikeroyok oleh lebih dari 10 orang. Hal itu menurut kuasa hukum korban diperkuat dengan kesaksian pedagang yang ada di lokasi kejadian. Saat ini Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa sejumlah saksi. Terdapat 6 orang saksi yang sudah diperiksa, termasuk penjaga sekolah, kemudian siswa, kepala sekolah, dan terakhir adalah kakak korban. Demikian Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunars, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama kuasa hukum korban, yakni Saud Hamonangan. Berikut untuk tayangannya. Tadi keterangan CCTV-nya ada di SD, karena kan sekolah posisi SD di bawah, MA-nya di atas. Kalau untuk MA dan SD kan beda kelembagaan. Nah, yang ada itu adalah CCTV di SD. Nah, ini juga
statement dari kepala sekolah MA-nya bahwa CCTV itu rusak. Nah, ini juga saya tidak tahu kenapa tiba-tiba pas kejadian CCTV bisa rusak. Nah, semoga nanti pihak kepolisian juga bisa cross-check itu kebenarannya. Benar nggak CCTV itu rusak atau... Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.